Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Alkisah, di sebuah desa tinggallah seorang kakek. Suatu hari kakek ini mendapat petunjuk dalam mimpinya bahwa 2 hari lagi akan turun hujan yang akan mencemari sungai di desa itu. Siapapun yang meminum air dari sungai itu akan menjadi gila. Penduduk desa menggunakan air dari sungai untuk hidup sehari-hari. Ketika kakek terbangun, ia berusaha memberitahu kepada semua orang di desa tentang mimpinya. Tapi kita dapat tebak bahwa tidak ada seorang pun yang akan percaya kepada si kakek. Malah dia dikatai orang gila. Akhirnya sang kakek memutuskan untuk menyimpan air untuk persediaannya sendiri sebelum air itu tercemar. Ternyata benar, 2 hari kemudian turunlah hujan. Semua penduduk desa yang minum air dari sungai itu menjadi gila. Jadi satu desa semua jadi gila kecuali sang kakek. Seminggu berlalu, kakek mulai gelisah tidak tahan karena ia satu-satunya yang waras di antara semua penduduk desa yang sudah menjadi gila karena air sungai. Kemudian akhirnya sang kakek memutuskan untuk akhirnya minum air sungai itu saja dan ikut menjadi gila. Berbeda dari semua orang yang ada di sekitar kita memang tidak mudah. Orang yang berbeda kerap kali akan ditatap semua mata, diomongi, bisa jadi dihakimi, diketawai, atau bisa juga dijauhi. Kita tidak akan suka mengalaminya. Itu sebabnya banyak orang lebih baik ikut saja seperti orang banyak. Padahal kita orang percaya itu diselamatkan untuk berbeda dari dunia. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang suka merokok, suka marah-marah, suka bicara kasar, suka ngomong kotor akan cenderung ikut merokok, ikut cenderung melakukan omong kotor dan juga kasar. Terkadang kita bisa terkejut, kita kenal orang dengan reputasi yang baik, setia, namun terdengar kabar dia ketahuan terlibat kejahatan atau korupsi karena teman-temannya ternyata melakukannya. Jadi ternyata dia didapati sama dengan teman-temannya. Kita orang percaya butuh ketetapan hati agar kita tidak sama dengan orang-orang di sekitar kita yang bukan percaya kepada Yesus. Memang pasti ada banyak resiko dan tidak mudah. Namun umat Allah memang dipilih dan dipisahkan agar menjadi berbeda. Daniel dan kawan-kawannya diboyong ke pembuangan dan mereka berbeda, tidak sama dengan orang-orang yang lainnya karena mereka menjaga diri dari cara hidup yang ada pada saat itu. Maka kita harus berjuang untuk menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Kita butuh kewaspadaan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yang dilakukan semua orang di sekitar kita belum tentu adalah kebenaran. Jangan mau kita hanya ikut-ikutan karena semua orang lakukan kok. Kita nggak mau ketinggalan tren yang ada. Fear of missing out, FOMO gitu ya. Nanti jadi seperti si kakek yang minum air dan ikut jadi gila. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Tapi pastikan nilai-nilai kebenaran firman tetap ada dalam hidup kita, keluarga kita dan pekerjaan kita. Jangan kita sudah tahu itu dosa, salah, tapi kita ikut saja tanpa berusaha apa-apa. Maka pastikan kita harus tahu kebenaran, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi, oleh pengenalan akan Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan bagi Allah. Kita orang yang telah diselamatkan, jangan mau hidup sama seperti cara dunia yang salah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah ubahkan kami sehingga kami harusnya tidak hidup seperti orang dunia. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami terbawa arus zaman. Tapi hari ini kami mau belajar, kami nggak mau sama seperti dunia, kami mau berubah karena kami tahu kami diubahkan untuk diselamatkan dan kami diubahkan untuk menjadi berkat bagi dunia. Kuatkan dan mampukan kami hidup dalam kasih dan perintah-Mu ya Tuhan, karena kami tahu itu yang membawa kami kepada keselamatan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.